Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Selamat ketemu kembali untuk mata kuliah sistem operasi. Untuk kita semua selalu tetap berada di rumah dan selalu jaga kesehatan. Untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-8, di mana akan kita bahas mengenai materi di pertemuan ke-8 ini, yakni sistem operasi, desktop, dan jaringan. Kemudian juga nanti akan kita bahas sistem operasi dilihat dari cara kerja dan model operasinya. Untuk pertemuan ini kita bagi menjadi 2 tahapan nantinya, yaitu di pertemuan ke-8 pada saat sekarang, dan nanti insya Allah di pertemuan ke-9 atau ke-10 untuk cara kerja dan model dari sistem operasinya. Kita masuk ke slide yang pertama, pengertian sistem operasi desktop. Sebenarnya kita sering mendengar sebuah kata-kata desktop, namun kalau kita kaitkan desktop dengan sebuah sistem operasi, maka didapatkan sebuah pengertian sebagai berikut. Sistem operasi desktop adalah jenis sistem operasi yang populer saat ini, baik pada perangkat desktop, komputer atau laptop yang sering kita pergunakan, dan juga pada perangkat mobile seperti ponsel atau handphone dan smartphone, di mana sistem operasi desktop ini memiliki karakteristik yang pertama, mendukung penggunaan oleh satu orang user, sehingga dengan demikian sistem operasi desktop akan lebih mudah dipergunakan karena masing-masing kita sudah terbiasa menggunakan untuk perangkat ini. Yang kedua, berbagi file dan folder dalam jaringan kecil dengan keamanan minimal. Ini karakteristik yang kedua dari sistem operasi desktop, di mana kita bisa saling berbagi file atau mengkopikan satu file dengan file yang lain selain dari kita, ataupun dalam bentuk sebuah sistem jaringan. Namun demikian keamanannya kurang terjamin, karena hal ini bisa saja menimbulkan berbagai macam virus yang disebabkan oleh adanya perangkat yang kita pergunakan sebagai media, apakah media penyimpanannya atau media sebagai penginput untuk kita bisa mengcopy dari data yang ada. Ketiga, saat ini di pasaran, sistem operasi desktop yang paling banyak digunakan terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni Microsoft Windows, Apple Mac Operating System, dan Unix atau Linux. Jadi inilah 3 hal yang menjadi karakteristik dari sistem operasi desktop. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh sistem operasi desktop yang ada pada saat ini dan yang sering atau berkemungkinan kita menggunakan salah satu dari sistem operasi ini. Yang pertama, Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau yang dikenal dengan berbasis GUI, Graphic User Interface.
Sehingga dengan berbasis grafis ini, tampilan yang ada di Windows lebih enak untuk dilihat dan lebih bervariasi, sehingga kita merasa nyaman untuk bisa menggunakannya. Kelebihan Windows, tampilan yang diberikan bersifat user friendly. Artinya, tampilan yang kita lihat dalam kita menggunakan sistemnya seolah-olah memberikan sesuatu rasa nyaman dan kemudahan. Sehingga apapun yang kita lihat di situ, kita akan lebih betah untuk bisa menggunakannya dan merasa lebih nyaman. Kemudian, instalasi software masih mudah karena disebabkan banyak software yang berbasiskan kepada Windows. Kemudian adanya dukungan driver untuk beberapa aplikasi yang akan kita pergunakan. Banyak orang yang menggunakannya pada saat sekarang, serta banyak perusahaan membuat aplikasinya menggunakan dasar Windows atau aplikasi dengan berbasis kepada sistem Windows. Namun Windows juga memiliki beberapa kekurangan, seperti harga lisensi yang cukup mahal atau boleh dikatakan mahal. Kemudian komunitas terlalu sedikit dan masih bersifat closed source. Kemudian banyaknya virus yang sering menyerang Windows. Kemudian juga sistem keamanan yang masih dibilang kurang di dalam sistem operasi Windows, karena beberapa virus masih bisa masuk dan beberapa virus juga memiliki sistem yang kurang stabil. Ini bisa kita lihat sering trouble-nya kita di saat kita menggunakan beberapa aplikasi yang ada di dalam Windows itu sendiri. Selanjutnya, contoh dari sistem operasi desktop, kita lihat ada sistem operasi Linux. Linux sebagai sistem operasi dengan muncul pembangunan sebagai bebas perangkat lunak open source yang telah meningkatkan popularitas dan permintaan antara rumah dan perusahaan perangkat lunak komputer user. Artinya, Linux merupakan sistem operasi open source, sehingga dengan demikian semakin meningkat permintaannya baik di perusahaan maupun beberapa komputer yang sifatnya pribadi atau user atau yang digunakan secara standalone. Kelebihan Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka. Tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan produk Linux itu sendiri. Mudah digunakan. Ya, memang dulu Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya difokuskan untuk para hacker saja. Namun sekarang Linux sudah lebih mudah dan bahkan hampir mirip dengan kita menggunakan sistem operasi yang berbasiskan kepada Windows. Kekurangannya adalah banyaknya pengguna yang belum terbiasa dengan sistem Linux ini. Kemudian dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik, artinya masih sulit untuk didapatkan. Dan adanya beberapa daftar perangkat keras yang didukung pada Linux. Kita harus melihat terlebih dahulu di Linux Driver Organization atau Linux Hardware Organization, baik proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah seperti yang kita dapatkan di dalam Windows yang memang sudah memiliki driver tertentu. Selanjutnya ada MS-DOS. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan MS-DOS ini. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an. DOS karena dia berbasis kepada command line, maka kita harus butuh daya ingat yang cukup tinggi untuk menggunakan sistem operasi desktop ini,
Karena untuk kita bisa menggunakan perintah atau instruksinya itu harus kita lakukan melalui pengetikan dengan menggunakan media input keyboard. Jadi harus diketikkan dengan benar baru bisa berjalan. Kalau kita masukkan salah atau ketikan yang salah, maka juga akan menghasilkan satu bentuk keluaran yang salah. Namun kelebihannya, DOS menampilkan program yang lebih realistis dibandingkan dengan Windows, karena beberapa komen atau perintah dari Windows itu sendiri mengadaptasi dari DOS. Misalnya untuk komen virus untuk menyembunyikan atribut dan yang lain-lainnya. Maka kalau kita menggunakan DOS berbasiskan command line yang kita ketikkan tadi, itu akan bisa berjalan dengan baik, dan pada intinya adalah Windows juga mengadaptasi dari DOS untuk bisa memberikan satu bentuk tampilan yang juga dalam bentuk teks atau command line yang sebelumnya sudah dibuat. Kekurangan dari DOS tidak memiliki GUI atau graphic user interface seperti yang ada di dalam sistem operasi desktop Windows, sehingga membuat lebih ribet karena semua tampilan yang ada harus diketikkan terlebih dahulu dan ketikannya itu harus benar karena menggunakan command line interface. Windows yang sekarang atau anti-text tidak begitu kompatibel dengan program DOS yang ada, dikarenakan command line yang diberikan oleh DOS. Selanjutnya, contoh dari sistem operasi berbasis desktop, Haiku atau OpenBee operating system. Saya kira untuk sistem operasi ini kita jarang menggunakannya, karena memang sistem operasi ini merupakan sebuah sistem operasi yang banyak dipergunakan untuk konsep multimedia dan mendukung multiprosesor, sehingga OS dari BIOS atau Haiku definisinya adalah sistem operasi ini merupakan salah satu jenis sistem operasi yang bersifat open source, di mana OS BIOS atau Haiku ini pada zamannya sangat dikenal sebagai OS yang memiliki arsitektur yang kuat untuk menjalankan multimedia dan mendukung dari multiprosesor. Kelebihannya adalah arsitektur yang kuat untuk multimedia, mendukung multiprosesor, dan mendukung 64 journaling file system. Kekurangannya hanya dapat digunakan pada hardware modern atau bebox, dan untuk menjalankannya dibutuhkan aplikasi virtual seperti QEMU atau VMware. Selanjutnya ada FreeBSD. FreeBSD adalah suatu sistem operasi yang dikembangkan oleh Berkeley Software Distribution tahun 1993, di mana operating system ini dijuluki FreeBSD karena software ini gratis untuk siapa saja yang menggunakannya. Kelebihannya, memiliki sistem software third party yang memberikan para user, di mana user cukup mengeksekusi satu baris perintah dan aplikasi-aplikasi dengan sendirinya di-download. Kemudian adanya pengecekan integritas, di-build dan di-install secara otomatis. Selanjutnya, tugas-tugas administrasi sistem menjadi sangat praktis dan lebih mudah. Kekurangannya, di FreeBSD sedikit software untuk kantor, apalagi versi gratisnya, tidak dapat digunakan pada mikrokernel LAM PC IBM, tidak dapat mendukung ISA plug and play card, dan belum adanya kejelasan untuk perkembangan kedepannya, apakah sebagai server database
dan sistem operasi desktop itu sendiri. Dari beberapa contoh sistem operasi desktop yang dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya contoh tersebut diantaranya adalah Windows, ada Linux, MS-DOS, Haiku atau OpenB operating system, FreeBSD. Selain itu, yang belum termasuk dalam pembahasan ini juga ada Sun Solaris, ada Novel OS, ada Unix, dan ada juga Mac OS atau macOS. Jadi ini beberapa contoh sistem operasi yang berbasiskan kepada desktop. Dan dari beberapa contoh ini, Anda mungkin lebih familiar dengan penggunaan Windows ataupun Linux ataupun Unix ataupun DOS yang sering kita gunakan. Tapi secara umum, saya yakin kita semua sudah sering dan familiar dalam keseharian kita untuk menggunakan sistem operasi desktop yang berbasiskan kepada Windows. Selanjutnya, dari beberapa contoh sistem operasi yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang belum saya jelaskan seperti Sun Solaris, Novel OS, Unix, dan Mac OS. Nanti masing-masing sistem operasi desktop ini bisa Anda lihat di materi yang sudah saya postingkan di Google Classroom, karena di situ materi sudah lengkap dan Anda bisa cari referensi yang lainnya. Kita lanjutkan sekarang dengan pengetahuan sistem operasi jaringan. Karena tadi di awal sudah kita sampaikan bahwasanya sistem operasi itu bisa dilihat atau berbasis kepada desktop dan jaringan. Sistem operasi jaringan adalah jenis sistem operasi yang bisa digunakan sebagai server atau penyedia layanan dan bisa melayani lebih dari satu user atau pengguna layanan, atau yang sering kita kenal dengan namanya client server, di mana ada yang meminta dan ada yang diminta. Atau server client, ada yang memberikan atau menyediakan layanan dan ada yang menggunakan atau sebagai pengguna layanan. Sistem operasi jaringan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user, Selanjutnya, kita masuk ke beberapa contoh sistem operasi jaringan. Pertama ada Novel Network. Novel Network adalah sebuah network operating system atau NOS yang menyediakan akses file, remote transparan, dan berbagai layanan jaringan terdistribusi seperti sharing printer, email transfer, dan akses untuk penggunaan database. Kelebihannya adalah manajemen jaringan yang lebih mudah, kecepatan komunikasi pengguna LAN lebih cepat. Kemudian yang ketiga, perangkat keras disk dan memori digunakan untuk server dan sudah teruji untuk kemampuannya. Kekurangan dari Novel Network ini adalah
masih berbasis kepada DOS atau metode tampilan yang belum grafis, hanya sebatas print file dan sharing saja. Kemudian fungsi server hanya sebatas penyedia basis data, dan yang melakukan komputasi malah klien dalam hal ini. Contoh yang lain sebagai sistem operasi jaringan adalah Windows Server 2003 yang merupakan salah satu sistem operasi untuk server setelah Windows Server 2000 yang diproduksi oleh Microsoft Windows, di mana server 2003 Windows ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, adanya fungsionalitas dan skalabilitas, cocok untuk organisasi atau perusahaan besar. Tampilan server cukup bagus atau indah, dapat menggunakan DHCP. Kekurangannya, kurang memadai di tengah kemajuan web yang sudah versi 2.0. Jika tidak teliti ketika menginstal, maka akan sering terjadinya error yang kita jumpai. Yang ketiga, persyaratan hardware pada waktu itu cukup tinggi, sehingga kita juga merupakan salah satu dari kekurangan Windows Server 2003. Contoh lain dari sistem operasi jaringan adalah CentOS Linux. CentOS Linux merupakan sistem operasi Linux yang dapat digunakan untuk server, karena banyak distro sistem operasi Linux yang dapat digunakan untuk server. Seperti contoh lainnya adalah Red Hat, Debian, dan sebagainya. Kelebihannya sangat kompatibel dengan Red Hat OS yang freeware, yang handal untuk skala enterprise, dan satu-satunya operating system yang didukung resmi oleh cPanel. Kekurangannya tergantung pada distro Red Hat, karena CentOS Linux keluar setelah adanya Red Hat. Penampilan website kurang menarik, kemudian kurangnya dokumentasi tentang Red Hat itu sendiri. Selanjutnya ada DNS server Debian. Debian merupakan sistem operasi Linux yang dapat digunakan untuk server, karena banyak distro sistem operasi Linux yang dapat digunakan untuk server. Contoh lainnya adalah Red Hat, CentOS, dan sebagainya. Kelebihannya, di brand ini bisa kita dapatkan dengan secara gratis, kemudian lebih aman dari virus, dan sudah banyak yang menggunakannya dalam organisasi maupun perusahaan. Kekurangannya, perlu belajar tentang cara penggunaan. Aplikasi pada Linux masih belum sebagus Windows. Dari penjelasan tadi bahwasanya contoh sistem operasi jaringan antara lain ada Novel Network, ada Windows Server 2003, ada CentOS Linux, ada Debian, selanjutnya dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi Anda semua, atau di antara Anda ada yang ingin bertanya, maka nanti beberapa materi dari slide yang sudah saya jelaskan ini akan menjadi suatu bentuk tugas mandiri yang harus Anda kerjakan sebagai bentuk pemahaman dari materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi
Jadi silakan masing-masing Anda dipersiapkan pertanyaannya dengan baik dan diharuskan setiap individunya untuk memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Diskusi ini bisa kita lakukan melalui WhatsApp grup, dan saya yakin masing-masing Anda sudah tergabung di dalam grup WhatsApp ini, atau juga nanti bisa kita lakukan melalui Instagram, atau juga bisa di Facebook untuk kita saling berinteraksi dan berkomunikasi, atau juga bisa melalui Twitter. Jadi ini beberapa fasilitas media yang bisa kita gunakan untuk kita bisa berdiskusi, membahas tentang materi sistem operasi desktop dan jaringan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Namun untuk lebih efektivitasnya diskusi kita, karena saya yakin Anda tidak semuanya memiliki Twitter dan mungkin juga belum bergabung, maka Twitter tidak kita lakukan. Facebook Anda mungkin punya semua, tapi juga tidak kita lakukan, dan mungkin kita juga belum gabung secara keseluruhan. Dan Instagram juga mungkin kita belum gabung semuanya. Dan di awal pertemuan kemarin kita sudah membuat grup di WhatsApp, sehingga untuk nanti kita berdiskusi kita akan melalui WhatsApp saja, dan diskusi ini akan kita lakukan selama kita berada dalam jam kuliah sesuai dengan jadwal kuliah kita yang sudah ditentukan oleh program studi teknik informatika sesuai dengan hari dan jamnya. Untuk itu silakan masing-masing Anda dipersiapkan perangkat dan pertanyaannya untuk kita bisa mulai berdiskusi. Demikian materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian, dan jangan lupa kalau materi ini masih belum sempurna, maka nanti Anda bisa menyempurnakannya dengan mencari referensi yang lain, dan apa-apa yang belum saya jelaskan di dalam slide presentasi ini, itu semua sudah saya postingkan di grup dalam bentuk materi yang ada di Google Classroom, di mana Anda bisa mendownloadnya dan bisa membacanya kembali. Dan presentasi video ini juga bisa Anda putar berulang-ulang kali sesuai dengan pemahaman Anda masing-masing untuk bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Namun kalau Anda ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan, bisa nanti kita diskusikan. Demikian, selamat belajar, selamat berdiskusi, tetap di rumah, dan selalu jaga kebersihan. Good luck buat kita semuanya. Semoga kita selalu sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.